Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Kablaistanto dengan NIM 25106113877. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perang dalam perspektif hukum internasional, perkembangan pengaturannya dalam komunitas internasional, serta contoh kasus yang terjadi dalam hubungan internasional. Nah, perang merupakan konflik bersenjata yang melibatkan dua pihak atau lebih dan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perebutan wilayah, kepentingan politik, ideologi, maupun keamanan nasional. Nah, sejak dahulu perang ini sering digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan suatu negara. Namun, perang juga menimbulkan dampak yang sangat besar mulai dari hilangnya nyawa manusia, kerusakan infrastruktur, krisis kemanusiaan, hingga terganggunya stabilitas ekonomi dan politik dunia. Oleh karena itu, masyarakat internasional berupaya membentuk berbagai aturan hukum untuk membatasi penggunaan kekuatan dan mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh perang. Nah, dalam hukum internasional terdapat dua konsep penting yang menjadi dasar pembahasan mengenai perang, yaitu jus ad bellum dan jus in bello, jus ad bellum ini merupakan aturan yang mengatur kapan suatu negara ini diperbolehkan menggunakan kekuatan atau terlibat dalam perang. Nah, konsep ini berhubungan dengan legalitas dimulainya suatu konflik bersenjata. Nah, pada prinsipnya, hukum internasional modern melarang menggunakan kekuatan terhadap negara lain. Larangan tersebut tercantum dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 4 yang menegaskan bahwa negara-negara harus menghindari ancaman maupun penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara lain. Nah, meskipun demikian, terdapat beberapa pengecualian yang diakui oleh hukum internasional. Salah satunya adalah hak pembelaan diri apabila suatu negara ini mengalami serangan bersenjata. Selain itu, penggunaan kekuatan juga dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Nah, konsep kedua adalah jus in bello, yaitu aturan yang mengatur bagaimana perang harus dilakukan ketika konflik telah berlangsung. Nah, konsep ini juga bertujuan mengatasi penderitaan manusia selama perang dalam memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang tidak ikut bertempur, seperti warga sipil, tenaga medis, relawan kemanusiaan, serta tawanan perang. Nah, aturan mengenai jus in bello ini sebagian besar terdapat dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977. Nah, dalam penerapannya terdapat beberapa prinsip penting yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bertikai. Salah satunya adalah prinsip pembedaan, yaitu kewajiban untuk membedakan antara sasaran militer dan warga sipil. Nah, selain itu terdapat prinsip proporsionalitas yang mengharuskan tindak militer ini tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan terhadap warga sipil. Ada pula prinsip kemanusiaan yang melarang penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, serta tindakan yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Nah, selain Piagam PBB dan Konvensi Jenewa, hukum internasional juga mengenai perang ini bersumber dari berbagai perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh masyarakat internasional. Nah, aturan-aturan tersebut itu dibentuk karena perang tidak hanya memengaruhi negara yang terlibat secara langsung, tetapi juga dapat berdampak terhadap perdamaian dan keamanan dunia secara keseluruhan. Nah, dalam perkembangannya, hukum internasional ini membedakan konflik bersenjata menjadi dua jenis. Yang pertama adalah konflik bersenjata internasional, yaitu konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih. Kedua adalah konflik bersenjata non-internasional, yaitu konflik yang terjadi di dalam wilayah suatu negara dan melibatkan pemerintah dengan kelompok bersenjata atau antar kelompok bersenjata. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, kedua jenis konflik tersebut tetap tunduk pada aturan hukum humaniter internasional. Nah, salah satu tujuan utama hukum internasional adalah mencegah terjadinya perang melalui penyelesaian sengketa secara damai. Negara-negara didorong untuk menyelesaikan konflik melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun melalui pengadilan internasional. Nah, dengan demikian, penggunaan kekuatan seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah berbagai upaya damai tidak berhasil dilakukan. Nah, perkembangan hukum internasional mengenai perang mengalami perubahan yang sangat signifikan setelah terjadinya Perang Dunia II.
Perang Dunia II ini menjadi salah satu konflik paling mematikan dalam sejarah manusia dan menyebabkan puluhan juta korban jiwa. Nah, peristiwa tersebut juga menyadarkan masyarakat internasional akan pentingnya menciptakan sistem yang mampu menjaga perdamaian dunia. Nah, sebagai bentuk upaya tersebut, dibentuklah United Nations atau PBB pada tahun 1945. Organisasi ini tuh memiliki tujuan utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, serta mendorong kerjasama internasional dalam berbagai bidang. Nah, melalui piagam PBB, negara-negara anggota berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menghormati kedaulatan negara lain. Nah, dalam menjalankan fungsinya, Dewan Keamanan PBB memiliki peran yang sangat penting. Dewan Keamanan dapat mengeluarkan resolusi, memberikan sanksi terhadap negara tertentu, hingga membentuk misi penjaga perdamaian di wilayah konflik. Nah, kehadiran pasukan penjaga perdamaian bertujuan untuk membantu menciptakan kondisi yang aman, serta mendukung proses penyelesaian konflik secara damai. Nah, selain PBB, terdapat pula berbagai organisasi kemanusiaan internasional yang berperan dalam membantu korban perang, yaitu salah satunya ada yang paling dikenal adalah International Committee of the Red Cross atau ICRC. Nah, organisasi ini tuh berperan penting untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik, membantu perlindungan tawanan perang, serta mendorong penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Nah, perkembangan penting lainnya adalah meningkatkan upaya penegakan hukum internasional terhadap pelaku pelanggaran selama konflik bersenjata. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, dibentuklah Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo untuk mengadili pelaku kejahatan perang. Nah, perkembangan tersebut ini kemudian dilanjutkan dengan pembentukan International Criminal Court atau ICC melalui Statuta Roma tahun 1998. Nah, ICC ini memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang melakukan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap manusia, dan kejahatan agresi. Nah, kehadiran ICC juga menunjukkan bahwa masyarakat internasional tidak lagi memandang pelanggaran hukum perang sebagai persoalan internal suatu negara, melainkan sebagai masalah yang menjadi perhatian seluruh dunia. Nah, di era modern ini, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru dalam hukum internasional. Saat ini, peperangan itu tidak hanya dilakukan melalui pertempuran darat, laut, atau udara, tetapi juga melalui serangan cyber, penggunaan drone, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam operasi militer. Nah, kondisi tersebut menimbulkan berbagai perdebatan mengenai bagaimana hukum internasional harus diterapkan terhadap bentuk-bentuk peperangan yang terus berkembang. Nah, salah satu contoh kasus yang saya ambil ini dalam perspektif hukum internasional adalah konflik antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada tahun 2022 ya. Konflik ini juga menjadi perhatian dunia karena melibatkan dua negara berdaulat dan berdampak besar terhadap keamanan internasional. Konflik tersebut ini menimbulkan berbagai persoalan hukum internasional, mulai dari isu kedaulatan negara, penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional, hingga perlindungan terhadap warga sipil. Nah, selain menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, konflik ini juga menyebabkan jutaan orang harus mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur penting lainnya juga mengalami kerusakan akibat konflik yang berkepanjangan. PBB, Organisasi Kemanusiaan Internasional, serta berbagai negara di dunia terus mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan perundingan. Selain itu juga berbagai penyelidikan internasional juga dilakukan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban hukum terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi selama konflik berlangsung. Nah, kasus Rusia dan Ukraina ini menunjukkan bahwa perang bukan hanya persoalan militer, tetapi juga persoalan hukum internasional yang melibatkan perlindungan hak asasi manusia, keamanan internasional, dan pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukan selama konflik. Nah, sebagai penutupnya, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur perang melalui berbagai aturan dan lembaga internasional. Masyarakat dunia ini berupaya membatasi penggunaan kekuatan, melindungi korban konflik bersenjata, serta menegakkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Perkembangan hukum internasional menunjukkan bahwa meskipun perang masih terjadi di berbagai belahan dunia, komunitas internasional terus berusaha menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Oleh karena itu, pemahaman mengenai perang dalam perspektif hukum internasional menjadi sangat penting agar kita dapat memahami bagaimana hukum ini berperan dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.